Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Burung Murai ETC ini. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pemantauan pada anakan loloh induk. Ini adalah kandang ternak ya, seperti kita lihat di video. Nah, itu anakannya. Itu mengalami gangguan, yaitu sayap turun sebelah, seperti kita lihat di video. Di kandang ternak ini semula anakan itu sehat-sehat semua, tetapi ketika dipantau di kemudian hari ternyata mengalami gangguan ya, baik di burung yang patah kakinya mungkin terjatuh, tetapi kaki satunya juga setelah diobati kaki satunya juga mengalami kelumpuhan. Jadi itulah pentingnya pemantauan. Setidaknya kita berusaha untuk mengobati agar burung ini bisa kembali sembuh, teman-teman. Itu kendalanya ketika loloh indukan, karena seperti di alam ya, kita harus menyediakan pakan yang cukup dan mengandung vitamin dan nutrisi yang cukup sehingga anakan ini akan sehat. Tetapi juga ketika anakan ini sehat bisa juga terkendala karena terjepit, karena adanya hewan pengganggu, sehingga burung anakan ini terbang ke sana kemari dan terjepit jeruji ataupun terjatuh ketika dia sedang belajar terbang. Itu kendalanya, teman-teman. Mungkin seperti di alam, mengalami seleksi alam ya, teman-teman. Lalu ada yang kakinya burung patah, sayap sebelah turun karena menabrak ataupun terjatuh. Mungkin seperti itu, teman-teman, seperti di alam. Setidaknya di kandang besar ini pakannya itu tercukupi dari segi nutrisi dan vitaminnya. Mungkin kita bisa tambahkan vitamin-vitamin di airnya, dicampurkan di air sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Tetapi itu juga bisa juga terjadi kendala lainnya seperti hewan pengganggu dan akhirnya burung ini terjepit. Nah, umumnya itu terkena lumpuh, teman-teman, karena mungkin ketika kecil cuacanya dingin terus, hujan terus, akhirnya mungkin jarang terkena sinar matahari, juga pakan yang tidak tercukupi bisa mengalami kelumpuhan. Mungkin itu menurut saya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kalau tidak terjepit ya mengalami kelumpuhan karena penyakit, teman-teman. Itu ketika pentingnya pemantauan, sehingga kita perlu disiplin dalam memantau burung ini. Perlu meluangkan waktu kita. Di saat waktu luang kita harus rutin dengan memanfaatkan waktu luang tersebut untuk melihat, memantau burung dan anakan murai batu tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, teman-teman, untuk subscribe. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Itu yang bertengger di dahan kayu itu anakan yang kecil ya, yang sehat itu, teman-teman. Jadi di antara tiga ini yang sehat adalah jantan satu, teman-teman. Yang dua ini sedang sakit ya, teman-teman. Itu kira-kira, teman-teman, share dari saya. Jadi penyakit yang umum biasanya pada loloh indukan yaitu mengalami kelumpuhan pada anakan. Pencegahannya ya dengan upaya pemberian pakan yang mengandung nutrisi yang cukup, mungkin diberi cangkrik, diberi cacing, dan diberi juga fur untuk supaya terpenuhinya gizi pada anakan. Kalau kita kurang dalam memberikan pakan, gizinya kurang ya bisa mengalami kelumpuhan. Tetapi bila sudah tercukupi pun kendalanya ya bisa anakan ini menabrak kandang, terjepit oleh jeruji. Tetapi kelebihannya ketika anakan ini berhasil dewasa, ini nantinya akan memiliki kualitas yang lebih bagus karena langsung diloloh indukannya dan seperti di alam.
Tetapi ketika loloh tangan itu lebih mudah ya teman-teman, hanya waktunya kita tiap beberapa saat itu meloloh, tetapi tidak rawan penyakit kalau loloh dengan tangan kita sendiri dan kita ambil pada usia yang jauh lebih muda, usia 4 harian kita sudah ambil dan kita loloh dengan tangan kita. Itu mungkin share dari kami teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa untuk upaya pencegahannya dalam upaya loloh induk bisa berhasil dan anakannya menjadi anakan yang juara, mewah, dan sehat. Itu dari saya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.